kita bahas satu lagi yang gak kalah seru. Ini pasti membuat kita berdebar-debar, apalagi Aldi gitu. Arsenal yang akhirnya bisa mengalahkan Athletic Bilbao dengan 2-0. Tapi yang sebenarnya Evelyn pingin tanyakan tuh adalah 20 Apa sih Evelyn? pertama. Apa yang ingin Evelyn tanyakan? Si Arsenal kan kayaknya muter-muter banget. Ini ada apa? Si Arsenalnya kurang kreatif kah? Atau memang Athletic Bilbao-nya ini yang terlalu solid, rapi banget? Coba. Rapi iya. Athletic Bilbao rapi iya. Gue sangat suka melihat permainan dari Athletic Bilbao. Keras, medium mid blocknya bagus banget. Dan ini dia, kalau kita cuma melihat statistik, pas akurasi Arsenal itu 83%. Mungkin nampaknya bagus gitu ya. Padahal kalau nonton gamenya, ini hampir jarang operan Arsenal ini nyampe, apalagi kalau di kotaknya lawan. Ada masalah dengan akurasi pas dari pemain Arsenal, ini yang buat gue justru concerning. Kenapa nih passing-passing pemain Arsenal ini sedikit aneh gitu loh. Banyak sekali seperti Gabriel di belakang, umpan ke depan dipotong oleh pemain dari Bilbao, serangan balik cepet banget karena emang pressing dari pemain Bilbao ini sangat amat baik. Terus juga pemain seperti Declan Rice berkali-kali salah umpan juga, melakukan kartu kuning yang ya dipertanyakan ada apa dengan Declan Rice bisa seperti itu. Konsumsi apa dia selama international break bersama Three Lions. Ini juga Calafiori sempat ada kesalahan operan juga. Banyak pemain-pemain dari Arsenal ini melakukan salah operan. Jadi jangan cuma lihat passing akurasi di statistik 83%, tapi lihat pertandingannya bahwa Arsenal bermasalah dengan pass akurasi. Itu satu. Kedua adalah yes, Bilbao menekan, cuman tidak mengancam. Tidak mengancam. Harusnya Arsenal bisa lebih memanfaatkan peluang lagi. Kalau nggak, maksudnya Bilbao tidak mengancam gawang Arsenal gitu. Gue bilang nggak, yes mereka bermain dengan mid block yang bagus, pressing yang bagus. Cuma begitu masuk kotak penalti Arsenal, ya end produknya nggak ada gitu. Beruntung juga mungkin bagi Arsenal Williams nggak main, Williams yang Nico. Karena Inaki pun di lapangan dengan effort dia yang luar biasa, kerja keras dia naik turun. Gue harus akui itu bermain sangat luar biasa. Namun nggak memberikan end produk yang maksimal juga Inaki. Terus juga pemain Athletic Bilbao lainnya juga ya sangat amat kencang larinya juga, fullback mereka rapi. Cuman ya beruntung Arsenal memiliki Arteta yang melakukan game management seperti tadi Evelyn katakan di awal, game management Arteta masterclass. Dalam kondisi Arsenal pemainnya dan juga tim lain ya habis international break, habis main di Liga juga, dan nanti akhir pekan akan menghadapi Man City yang juga luar biasa baru menang dari Man United. Arsenal dihadapi dengan sebuah permasalahan, harus bisa mirip-mirip pemain, tapi juga harus menang di game kali ini. Itulah kenapa Arsenal gue bilang atau tim lain nggak bisa lagi. Oke, ini game week pertama kita harus banyak pembelajaran, nggak? Game week pertama harus ngegas langsung. Beruntung Arteta atau bagusnya adalah Martinelli dimainkan, Trossard dimainkan, Gyökeres dikeluarkan, Merino menjadi striker. Terus juga Trossard menjadi midfield, Martinelli di kiri. Gua rasa nggak ada yang berekspektasi bahwa kedua pemain ini akan melakukan perubahan maksimal di laga itu. Martinelli, Trossard. Ya kan, gua kira bakal dari Eze atau dari Madueke. Tapi ya Arsenal menemukan satu momen dan Trossard melakukan umpan daerah yang sangat baik. Martinelli sprintnya juga cukup bagus dan menyelesaikan bola ke gawang Unai Simon yang sepanjang laga gua harus akui bermain juga cukup baik. Dan nomor keduanya adalah Martinelli memberikan umpan kepada Trossard. Ya, ini kedewasaan dari Arsenal, kedewasaan lebih mature, nggak maksa 90 menit bermain menyerang. Ya kan, nggak maksa bermain full tinggi. Ya, ini mungkin kalau coach Gerald van den Berg lihat bagus ini untuk contoh. Nggak perlu 90 menit itu bermain total menyerang. Ada kalanya lu sedikit layback, ada saatnya lu nge-press, ada saatnya lu mundur ke belakang, dan ada momen yang harus dimaksimalkan, dan itu yang dilakukan Arsenal. Jadi buat gua bukan kemenangan yang luar biasa, tapi ini penting dan cukup untuk Arteta dan juga Arsenal. Cukup memuaskan ya, artinya melihat bahwa Arteta di sini begitu cerdas gitu ya. Nah, Evelyn jadi pingin ke Rizal juga melihat dari permainan Arteta yang menurunkan, bisa dibilang ini skuad terbaiknya. Nah, meanwhile di akhir pekan akan ngadapin City. Ini keputusan bijak nggak? Sangat bijak, dan menurut gue mau sanggah sedikit ya. Ini agak kontradiktif sebenarnya yang disampaikan Bang Aldi gitu. Karena tadi pas akurasi dibahas ada kesulitan ketika mereka masuk sepertiga akhir. Biasanya kan kita menyalahkan karena ada Odegaard yang nggak bisa mengorkestrasi di area tersebut. Tapi lagi nggak ada Odegaard, hal itu tetap terjadi gitu. Jadi ini masalah yang lebih dari sekedar ada Odegaard atau nggak ada Odegaard menurut gue. Karena jadi yang lu sanggah adalah sistemnya Arteta terlalu aman menurut gue, terlalu safe. Dia nggak terlalu ngambil resiko, dan itu sesuatu yang sebenarnya bisa Arteta ambil, bisa Arsenal lakukan. Karena kalau mereka main lebih ambil resiko, mereka main lebih terbuka, lahir tuh 2 gol akhirnya.
game agak lebih terbuka, mereka memasukkan pemain-pemain yang jauh lebih segar, match fitness pasti berpengaruh. Tapi ini ada atau nggak ada Odegaard masih terjadi. Lu bisa ngeliat itu di babak pertama gitu. Di sepertiga akhir masih sering macet. Jadi ini kondisi Arsenal yang menurut gue terlalu main aman. Dan ada momen di babak pertama tadi malam ada Eze yang udah mau lebih dinamis, dia mau ngisi ke tengah. Tapi Arteta ngasih gestur, lu jangan ke situ, lu tetap di line aja, lu main selebar mungkin. Terus Eze juga ngasih gestur, kenapa gue harus ke sini. Jadi ini instruksi dari pelatih lu yang pengennya tuh main terlalu aman, dan itu menurut gue jadi masalah bagi Arsenal. Nah, itu pertanyaan gue agak hold back bagi mereka. Yang pertanyaan gue adalah what's wrong with playing safe? Apa salahnya? Toh akhirnya mereka menang. Kecuali kalah atau seri atau gagal menang, nggak ada baru argumen lu bisa valid. Ini kan mereka bermain aman dari beberapa tahun lalu kan Arsenal bermain wah total nyerang. Apa hasilnya? Hampir nggak ada. Kenapa tadi gue bilang Arsenal nggak bermain luar biasa, tapi bermain mature, bermain lebih wise. Oke, kita menyerang di saat kita harus menyerang. Madrid pun demikian, bukannya selama 90 menit bermain. Nggak ada yang salah dengan main aman. Yang jadi masalah adalah ketika main terlalu aman menurut gue. Bedanya? Ini sesuatu yang menurut gue di musim lalu ini menghantui Arsenal. Ini perbedaannya makanya ya. Di 2 musim lalu ketika Arsenal main lebih musim lalu apa 2 musim lalu? Ini perbandingan menurut gua. 2 musim lalu dan di musim lalu. Di 2 musim lalu mereka nyetak 91 gol 1 musim. Mereka tiap ada momen nyari gol, mereka nambah terus. Ada game mereka menang 5-0 lawan West Ham, berlanjut lagi menang 5-0 lawan Chelsea. Itu mereka ngelakuin yang ambil risiko, tapi akhirnya nggak juara. Di musim lalu ketika pendekatannya jauh lebih aman, main jauh lebih hati-hati, jumlah gol menurun, tapi hasilnya nggak juara-juara juga. Peringkatnya tetap 2. Peringkat tetap 2. Jadi nggak ada yang salah dengan main aman, yang masalah adalah main terlalu aman menurut gua. Dan itu masalah yang selama ini terlalu aman itu gimana maksudnya? Hold back Arsenal dengan Arteta, segala sesuatunya jadi memudar menurut gue. Jadi gini, tadi kan kalau dari Aldi bilangnya bahwa dia puas banget dengan kecerdasan Arteta memainkan kedewasan Arteta ini. Tapi dari Rizal justru menyanggah bahwa kurang puas nih dengan sistem mainnya Arteta. Ini gimana coba? Coba jalan tengahnya gimana nih? Jadi menurut Aldi justru ke Rizal ya, maksudnya penjelasan soal bedanya bermain aman dan bermain terlalu aman itu di mana garisnya? Kalau gue bilang ini terlalu, atau Arsenal bermain dewasa, bermain cukup, nggak impresif, cuman cukup untuk dapat 3 poin, clean sheet, away. Buat gue ini lebih dari cukup sih. Untuk lawan Bilbao ya secara konteks cukup ya cukup. Karena ini tim statusnya musim lalu kebobolan paling dikit juga di La Liga. Tapi kalau ngeliat kualitas yang dimiliki Arsenal, kedalaman yang mereka punya, kualitas yang mereka punya, mereka sanggup untuk nyakitin tim manapun menurut gue. Mereka sanggup untuk menyakitin manapun. Dan ini menyakiti Bilbao kan? Menyakiti Bilbao. Dan seharusnya mereka harus main kayak begitu terus. Makanya gue nggak harusnya bisa bermain gitu terus. Begitu di nextnya. Karena ya doain aja Jal, insya Allah bisa Jal. Doain karena ini aja. Sesuai yang seminggu lalu gue demen kalau Rizal positif begini buat Arsenal. Gue ngomongin karena urgensi untuk jadi juara itu harusnya milik Arsenal. Karena ini suatu kedalaman, kemewahan yang mereka miliki. Bahkan gue yakin. Juara apa nih? Premier League atau UCL? Sebentar, trophy. Kita bahas. Major trophy. Harus juara Liga Champions. Major trophy. Arsenal punya nggak pemain yang punya pengalaman dapat Liga Champions? Itu belum punya. Tapi Arsenal pernah nggak juara Liga Champions? Pertanyaan lu pun pernah. Kok bisa? Gak cuma Rizal masalahnya. Bentar, gak cuma Rizal masalahnya. Bahkan media asing pun menaruh Arsenal tuh sangat tinggi. Dalam betting juga banyak hal bahwa Arsenal ini harusnya juara. Urgensinya based on apa? Kalau lu bahasannya based on pemain-pemain karena belum ada yang punya rekam jejak juara champion gitu. Apakah City 2023 punya sejarah rekam jejak Pelatihnya? Ya udah ada, paling enggak Arteta. Pelatihnya sebelumnya juara enggak? Ketika sebelum ada Haaland, enggak juara-juara juga. Harusnya pernyataan paling enggak ada orang yang paham itu membuat tim dan City pun menjadi tim yang diunggulkan untuk itu. Cuman kan kenapa lu harus jadi, bukan lu Rizal juga, banyak orang juga pada akhirnya beranggapan bahwa Arsenal harus juara karena bla 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 bla. Hey, sabar. Arsenal juga, fansnya juga pengen juara, Arteta juga pengen juara. Cuman lihat tahun lalu sedekat itu, quarter final, semifinal, bahwa peningkatan itu ada gitu loh. Dan di semifinal kalah seperti itu ya udah menyakitkan memang. Kalahnya sama juara kok, gitu loh. Bukan yang emang buruk gitu. Cuman ya kenapa harus dibebankan bahwa kalau tahun ini nggak juara UCL, beban. Kalau Premier League oke lah, kita fight sama Liverpool. Mungkin sama City juga. Cuman kalau kita bahas UCL, masih ada Madrid, masih ada Barcelona, masih ada City, masih ada Liverpool, masih ada PSG. Terlalu early buat kita menjustifikasi kalau sampai Arsenal musim ini nggak juara, ini parah. At least major trophy lah, karena ini turun ke major trophy mungkin. Dan ini gue juga baca perbandingan pengeluaran pelatih dibandingin sama Arteta ya. Arteta tuh 1 billion, sedangkan pelatih keduanya yaitu Simeone dan juga Emery itu 500 million. Jadi ada gap yang sangat jauh. Tapi kalau sampai nggak juara karena udah ngeluarin banyak nih. Sangat. Karena itu salah satu alasan. Dua pemain yang tadi dua pelatih yang lu sebutin tadi, Emery dan si Simeone. Lihat 2 tim itu.
mereka nggak juara-juara. Itu juga, berarti nggak ada urusan jarak. Nggak menjamin. Karena Sama kayak gini, kemarin. jarak 500 juta itu sangat achievable sama pelatih-pelatih di bawahnya. Arne Slot aja baru ngelatih Liverpool jalan musim kedua, pengeluarannya udah hampir 300. Jadi 200 ke Emery yang 500 dan juga Simeone yang 500, itu jaraknya ya ekuivalen dengan jarak 5 tahun lah menurut gue, ideal. Ya, Tapi kita doakan semoga doa dari Rizal 1 billion. terkabul ya 1 billion JM is Team. too much. Kita doakan semoga doanya dari Rizal, Arsenal juara Major Cup, Liga Champion, dan Arsenal juga juara Premier League. Kejadian. Ya amin, doa orang baik. Premier League amin, harusnya amin. Premier League. Dan Iya. satu alasan Liga ini. Champion nggak jadinya sekarang? Oh, turun sekarang. Liga Champion. Iya, Liga Liga Champion. Atau ya. Mbak Atau. bilang 2. Premier League Ulang. atau Tadi Rizal bilang Liga atau Champion. juara 2. Major trophy. Nah, Not trophies, but ya, trophy. Evelyn kita doain. Kita sebagai fans doain. Arsenal, Karena, doakan Rizal orang baik. Kita doain. Gue ngasih pressure-nya di situ karena mereka udah ngeluar investasi yang luar biasa. Dan ada faktor menurut gue kenapa mereka harus jadi juara, karena ada satu-satunya tim yang bisa bobolin Arsenal musim ini itu cuma free kick jarak 30 meter. Selain itu Arsenal belum kebobolan. Mereka punya pertahanan yang begitu tebel, bahkan nggak ada Saliba. Ini gue inget fans Arsenal bilang nggak juara 3 tahun lalu gara-gara nggak ada Saliba, sih inget gue. Nggak ada Saliba dan diganti Holding, itu jadi salah satu alasan mereka nggak juara. Dan di musim ini nggak ada Saliba nggak berasa, ada Mosquera, nggak ada Saka nggak berasa, Madueke nggak jalanin peran dengan bagus, nggak ada Odegaard, tugas-tugas pemain juga masih oke lah. Jadi menurut gue di musim ini udah sangat-sangat mewah skuad yang dimiliki Arsenal dan gak ada alasan lagi bagi mereka untuk nggak juara. Mewah atau pinternya Arteta bisa memadupadankan pemain-pemain baru Karena integrasi, karena pemain mewah pun nggak ada jaminan langsung integrasi loh, Jal. Nggak ada jaminan. Nggak ada Tapi jaminan. ini pelengkap. Sifatnya Arsenal tuh pelengkap puzzle semua. Karena kita contoh 2 tim deh. City treble tadi gue udah bahas. City treble di musim sebelumnya itu juga masuk semifinal champion tapi kalah sama Madrid. Dan mereka bilang mereka sepakat semua di DPI juga beberapa kali episode dibahas, mereka nggak punya striker murni. Puzzle-nya belum lengkap. Datang Haaland juara. Liverpool 2018 masuk final kalah. Puzzle-nya belum lengkap. Puzzle-nya di mana? Di kiper. Akhirnya beli Alisson dan akhirnya musim depannya juara. Jadi kalau kata puzzle udah lengkap, itu udah tersebut, udah nggak ada alasan buat nggak juara. Jadi artinya Arsenal puzzle-nya itu Gyökeres gitu maksudnya. Udah lengkap. Udah ada Gyökeres Udah ada Gyökeres. Amin. Udah Amin. lengkap. Karena posisi mana lagi, sebutin dari 11 posisi pemain bola di atas Aha. lapangan, posisi mana lagi yang Arsenal kekurangan? Oke, Nggak ada oke. lagi sama sekali. Amin. Kita ya fokus di Rob, Gyökeres amin. nih. Kita fokus di Gyökeres boleh. nih. Ngelihat Kita mah doa aja, Gyökeres Jar. belum? Kalau Yang kata Rizal pasti- harus juara, kita doain Arsenal Amin. juara. Amin. Amin. Arsenal Ya juara. kan? Iya. Kita fokus ke Gyökeres dulu nih. Iya. Kemarin ini kayaknya mengalami kebuntuan, gimana nih ngelihatnya, Zal? Gyökeres. Puzzle yang dibutuhkan Arsenal kan katanya Iya, tadi. puzzle yang dibutuhkan, tapi ya ada game dia main bagus, ada Oke. game dia main agak kesulitan. Main lawan bagus lawan siapa ya? Lawan Leeds dan Nottingham, which is okay buat level dia. Tapi untuk kemarin ya lagi-lagi dia kesulitan, dan menurut gue cover yang dia harus cover kan juga terlalu besar ya. Walaupun dia mainnya agak nyaman kayak begitu juga kelihatannya tuh. Di Main Lisbon bola begitu. yang early ball di area kiri luas, tapi ya gue tega juga sama Ongri masih nyalain dia semalam tuh, menurut gue terlalu Dia tega ngomong tuh apa? Ongri. Dia ngomong apa? Di bawah-bawah Ongri Ada ya. momen yang dia bawa bola giring dari kiri, abis itu dia heavy Shoot. touch, shootnya melebar. Nggak semua orang kayak Ongri kali, kualitasin orang tega Ya, kayak gue bilang. bener. Ya artinya nggak tipe langsung striker. jadi puzzle langsung otomatis Iya, lurus iya. kan. Itu jadi tanda tanya bagi mereka. Tentunya mereka harus mencari cara untuk bisa memainkan peran terbaik dari Gyökeres. Karena gue inget Haaland pun dulu kayak gitu. Ketika awal datang ke City, dia harus nyesuaiin dulu tuh. Kalau main sama De Bruyne gimana, main sama Mahrez gimana. Tapi kan di Arsenal juga ada Eze, ada Odegaard, ada Madueke. Yang cara main itu praktis beda-beda. Jadi Beda-beda bagi ya? Gyökeres juga harus adaptasi sama gaya main Oke. teman-teman di sekitarnya. Oke, menarik nih. Tadi Rizal ada sempat jadinya. Sempat bilang Nyampur. tentang peran dari Gyökeres. Nah, peran seperti apa sebenarnya yang Aldi lihat di sini? Yang masih membuntukan Gyökeres ini apa? Kayak mahal Bilbao aja ya kemarin ya. Iya. Boleh. Kita nggak usah kejauhan ya. Kemarin Bilbao bertahan dengan bagus. Vivian sebagai back Bilbao juga back timnas Spanyol sekarang bertahan dengan baik, memberikan pressing dan juga hampir 90 menit. Selama Gyökeres main memberikan pressing konstan kepada pemain ini. Jadi ya kesulitan juga untuk Gyökeres bermain tetap ada di kotak penalti. That's why dia bermain drive lebih melebar. Dan ada satu peluang juga dia dapat umpan, lalu dia drive masuk, shoot kaki kiri. Ya buat gua, ini bukan Vivian sih, ini orang lain. Cuman ya buat gua tentulah Gyökeres ini meskipun dengan tim baru, ya dia buat gua kasih nilai 8 lah. 8? Bukan yang jelek-jelek banget juga dengan kondisi kepala kalau lihat itu Benturan dan juga belahan di kepala belakangnya masih bisa perform seperti itu, ya buat gua oke lah. Nggak yang jelek-jelek banget juga. Karena memang Bilbao bertahan dengan juga cukup rapat, bertahan dengan baik gitu. Cuman apakah
dengan adanya Gyökeres pasti Arsenal juara, ya belum tentu. Walaupun Henry sendiri bilang Gyökeres masih di bawah ekspektasi nih, gak setuju ya? Iya, ekspektasi Henry seperti apa, ekspektasi gue seperti apa gitu. Henry juga harus hargai dong ekspektasi gue. Iya, gitu kalau kan. ekspektasi Aldi udah memenuhi. Sudah memenuhi, paling nggak sekarang Arsenal punya striker gitu. Harapan gue Arsenal musim ini, mau strikernya siapapun datengin striker. Orang mau datengin Ivan Ferguson aja gue udah seneng kek. Yang penting ada striker gitu, mau Sesko kek, mau siapapun, Wisa, siapapun, yang penting asal ada striker. Itu dulu. Nah, Arsenal sudah melakukan itu. Arteta mendatangkan striker di luar transfer brilian dari Berta selanjutnya juga. Tadi Rizal bahas nggak ada Saliba, sekarang ada Mosquera. Ingat, Mosquera itu harganya 13 juta euro. Bargain. Euro, harganya berapa? Gocap. 60 juta euro. Artinya bahwa ini lagi masterclass transfer dari Berta. Gua harap yang penting Arsenal nggak ada yang cedera panjang. Tadi Rizal udah bahas, Arsenal beberapa kali absen dari laga-laga luar biasa karena pemainnya absen. Nah, di game atau di musim ini gue harap meskipun tidak seimpresif itu Arsenal, paling nggak bisa menang dan tanpa pemain absen dari cedera. Betul. Nah, tapi ini juga menarik. Tadi kan Aldi udah membahas nih bahwa narik mulu Evelyn. Sudah sesuai. Supir menarik gitu. Bukan. Iya dong, pasti menarik dong. Makanya ini JM tim kita kan standby terus. Oi, standby. Asik Pak Eko. Iya, jadi kan tadi udah dibilang nih mengenai Gyökeres sudah bermain bagus, tapi memang ini dari pertahanan atletiknya yang bagus banget gitu. Bagaimana dengan Martinelli dan Trossard yang masuk langsung bikin gol? Ayo. Ayo, siapa yang mau jawab? Boleh dari Rizal. Oke, Martinelli dan Trossard ya. Menurut gue emang porsi mainnya tuh harus kayak begitu. Dia mungkin kalau secara kita udah ngeliat dia bertahun-tahun lah. Kalau untuk posisi sebagai starter 90 menit dia nggak nawarin sesuatu yang naikin level Arsenal. Tapi kalau lu ngeliat Trossard ya, contoh Trossard, karena kalau Martinelli musim kemarin dan musim-musim sebelumnya masih sering jadi starter dia, jadi 90 menit. Tapi kalau lu ngeliat permainan Trossard itu kayaknya lebih bagus kalau dia tuh main di impact sisa 20 menit, sisa 15 menit. Dia lebih menawarkan sesuatu dan daya jelajah dia yang lebih eksplosif, daya jelajah dia yang lebih kemana-mana itu sangat membantu Arsenal dalam artinya dia kayak kayak lem untuk nyerang di menit-menit terakhir dan itu cocok banget untuk main di sistem di sisa 20 menit atau 15 menit terakhir. Jadi gue ngelihat kayaknya ini bisa jadi template atau sistem yang akan dimainkan oleh Arteta ketika starter mungkin tetap akan Eze dan Gyökeres, tapi ketika pertandingan mungkin agak menemui kebuntuan, mereka butuh dimensi serangan yang baru. Jawabannya ada di mereka berdua karena saling melengkapi. Trossard lebih mobile, sedangkan Martinelli dia punya speed. Gue ingat ini golnya juga mirip kayak lawan Madrid di semifinal di Bernabeu kemenangannya. Jadi ini suatu sistem yang menurut gue layak untuk dilanjutkan. Siap, dari Rizal berarti Martinelli dan Trossard terutama Trossardnya gitu ya. Kita lah saling melengkapi. Asik, Rabu ya. Yang Rabu. Trossard ini yang menjadi pemecah kebuntuan begitu ya. Kalau dari Aldi melihatnya gimana tuh? Ya, Trossard orang yang bisa langsung kayak Rizal bilang tadi ya, kalau menjadi pemain dari bangku cadangan, kita lah tuh ngadepin Nottingham. Datang dari bangku cadangan, kasih asis ke Zubimendi kalau salah ya. Jadi ya babak kedua. Jadi buat gua sebenarnya nggak ada masalah yang menjadi starter atau menjadi datang dari bangku cadangan karena Arsenal musim ini tadi dari Prof Abrar menjelaskan bahwa musim ini Arsenal punya kedalaman skuad yang dengan bangku cadangan dan juga pemain regulernya sama baiknya. Gitu. Kalaupun Trossard menjadi starter, ya nggak harus sampai full time, tapi bisa diganti dengan mungkin Eze gitu. Jadi bisa rotasi pemain itu bisa lebih fluid sekarang karena ingat, kalau dulu Odegaard atau midfieldnya absen, yang ganti siapa? Fabio Vieira. Kita pernah di zaman itu, Evelyn. Jadi ya sekarang udah nggak lagi gitu di saat dia nggak main, yang ngegantiin juga ada oke juga gitu. Nah kemarin sebenarnya gue nungguin pemain yang kayak misalnya Domen untuk dicoba gitu. Cuman ya udahlah, lebih dari cukup. Gue bilang nggak begitu impresif. Sekarang fokus Arsenal kepada City di weekend. Oke, ini pertanyaan terakhir ya untuk kita menutup. Jadi Evelyn punya pertanyaan mengenai dari posisi Arsenal saat ini nih. Melihat dari bagaimana persaingan di setiap lini ini kan semakin menarik. Dan juga kita sudah melihat bagaimana masing-masing itu sudah dikeluarkan. Kemudian juga posisi-posisi yang sesuai tadi Rizal bilang itu pada porsinya gitu. Akhir kata aja deh, Arsenal ini di mata seorang Henry harus menang musim ini. Setuju apa nggak setuju? Kalau nggak setuju, kenapa? Gue setuju karena mereka udah memiliki segalanya. Masih konsisten nih berarti. Iya, masih konsisten dan kalau mereka bisa memanfaatkan Gyökeres untuk mencetak gol dan sektor pertahanan mereka bisa sekonsisten 2 musim lalu, itu menurut gue bakal jadi titles bagi milik mereka musim ini. Itu dari Rizal. Kalau dari Aldi yang tadi udah kayaknya menghindarkan pressure datang ke Arsenal karena menurut Aldi udah Arsenal bermain baik. Gimana nih, Di? Ya kalau lu main FM atau lu main FIFA gitu loh ya, materi pemain terbaik ya pasti bakal main bagus. Cuman ini sepak bola.
Bola bundar gitu. Apakah selalu tim dengan materi tergemuk yang juara? Nggak juga gitu loh. Ini faktualnya gitu ya, nggak bisa didebat. Apakah waktu Liverpool juara adalah tim dengan tergemuk? Nggak juga. Starting line up-nya emang selalu fit dan nggak pernah cedera dan itu yang terbaik. Ya. Apakah waktu City juara apakah paling gemuk juga? Ya enggak. Starting line up-nya bagus dan hampir nggak ada yang cedera juga. Ini membedakan mungkin dengan tim lain bahwa nggak melulu alasan lu punya materi yang gemuk itu bakal juara. Nah ini lagi, kalau mau bahas liga masih awal, ini liga masih awal. Arsenal adalah tim yang baru secara attacking projectnya dengan Eze, Gyökeres dan juga Madueke yang gue bilang harus kita berikan pujian juga ya Jale. Madueke di Arsenal sangat impresif. Midfieldnya juga sekarang baru, backnya juga dengan ada Hincapie, terus juga ada ada Mosquera juga, ini baru gitu loh maksudnya. Tapi yang gue lihat ini tim yang nggak excuse untuk kita kan baru, kita transisi dong. Wow. Gitu. Ngegas dari awal gitu loh. Ya kan tim lain kan ada yang butuh transisi kan. Kayak Madrid ya. Kelihatan kan butuh transisi aja ya. Madrid kan transisi dong dengan Trent, Alexander-Arnold di kiri, Carreras. Emang siapa maksud gue aja? Ada tuh. I know where this is going. Langsung mau counter gitu loh, langsung mau counter. Iya, tahu ini Madrid terjadi. Kan transisi dong, kelihatan masih transisi. Gaya main juga transisi. Nah, Rijal Suujon. Pesaing di Arsenal juga transisi. Siapa? Liverpool tuh sangat transisi. Transisi. Baik. Tadinya gue pikir gue yang sendirian ngomong kayak gitu, tapi nyata dibantu sama Mas Aryo di episode Senin, dia bilang juga transisi. Jadi juga. Gua mau counter Adia nih, udah cukup. Ya. Ketutup jadinya. Gue nambahin sedikit soal Arsenal ya. Soal Arsenal kenapa gue bilang lini pertahanan mereka akan sama pentingnya kayak lini depan mereka, karena di musim lalu Arsenal ini surprisingly walaupun mereka finish peringkat 2, tapi mereka juga tim 3 besar dalam urusan membuat mereka hilang poin dari situasi unggul. Jadi lawan Aston Villa mereka unggul 2-0 kekejar 2 sama, lawan Liverpool unggul 2-1 akhirnya kekejar 2 sama juga. Lawan tim-tim lain seperti Everton mereka juga ngelakuin hal yang sama. Tim-tim yang harusnya mereka bisa menangin tapi nyata mereka udah unggul kekejar. Total 21 poin mereka hilang dari situasi unggul. Jadi penting bagi lini pertahanan mereka menghindari hal itu terjadi lagi, karena pertahanan mereka harusnya bisa mempertahankan keunggulan layaknya kayak 2 musim lalu. Masuk gol menit akhir dari free kick jauh. Itu musim ini kan. Itu satu-satunya kebobolan. Belum terjadi. Mungkin kejadian lagi nggak? Mungkin kan. Bisa aja. Iya, sementara kan Liverpool bisa bermain 90 menit kayak Sandra Ilik. Tapi bisa menang. Itu yang buat gua terjadi. It happens. Luar biasa Liverpool. Meskipun lagi transisi. Berarti kalau kita melihat sebenarnya dari Rizal ini yakin dan sepertinya sangat optimis bahwa Arsenal bisa lah juara. Kita doakan. Rizal orang baik. Hanya PR-nya tadi itu ya, bahwa pertahanannya harus disolidkan lagi. Juga. Benar. Sepenting lini depan. Jangan cuma nyerang doang tapi belakangnya sama aja bohong ya kan. Kayak Juventus ya? Kayak Juventus ya? Iya. Betul. Nah kalau dari Aldi juga tadi udah kita membahas bahwa sebenarnya ekspektasi segede itu nggak bisa langsung kita buang aja berdasarkan solar robotik begitu ya. Artinya punya pemain bagus otomatis sama dengan juara. Ya nggak semudah itu juga bola bundar. Jadi banyak hal yang bisa terjadi. Yang pasti kita doakan aja yang terbaik. Siapa tahu memang beneran ya juara di musim ini.